di antara ahihem, di antara saudara-saudara kalian semua. Jadi konteksnya adalah Nabi Ahim Lahem, seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudaramu. Mikheret Ahikem, saudara-saudaramu itu siapa? Harus dikembalikan pada ayat 8, ayat 1 pasal yang sama. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Kalau gitu, ini ditujukan di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudara Lewi. Nah, Israel itu jumlahnya 12. Ada Isakar, ada Naftali, ada Zebulon, ada Yehuda, ada Lewi. Karena itu ayat ini menubuatkan bahwa seorang nabi lahir di tengah-tengah Bani Israel dan bukan di luar Israel. Karena itu ada tafsir yang mengatakan nabi ini saudaranya Israel berarti Ismail. Saudaranya Israel berarti Ismail, dan Ismail itu kakek moyangnya bangsa Arab. Ini tampaknya benar tetapi salah. Di tengah-tengahmu itu artinya tidak boleh keluar dari Israel. Dan di tengah saudaramu, di tengah saudara-saudara suku Israel yang jumlahnya 12 itu. Karena yang di konteks di sini adalah kaum Lewi, maka nabi ini harus lahir dari saudara Lewi. Musa itu lahir dari suku Lewi, Harun itu lahir dari suku Lewi. Setiap imam-imam sembahyang di perjanjian lama, di bait Allah, di Baitul Maqdis, itu harus keturunan Harun. Dan ayat ini menubuatkan bahwa nabi yang akan datang itu adalah saudara kaum Lewi. Dan Yesus itu lahir dari suku Yehuda, suku yang melahirkan raja-raja Israel, suku yang melahirkan Raja Daud. Makanya Yesus disebut anak Daud. Makanya Yesus bergelar singa Yehuda. Ini maknanya ayat itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau membaca Alkitab itu teksnya harus jelas, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai macam tafsiran. Kemudian cirinya, nabi itu adalah menjadi nabi yang seperti Musa. Ada orang yang menafsirkan, nabi yang seperti Musa itu apa? Yesus nggak persis dengan Musa. Lah kok bisa? Yesus nggak punya istri. Musa punya anak istri. Nggak cocok kan? Musa punya ibu bapak secara wajar. Yesus punya ibu saja, bapaknya di surga. Jadi tidak cocok. Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Yesus katanya menerima wahyu, bukan menerima wahyu oleh orang Kristen, tapi wahyu itu sendiri tidak cocok. Karena itu nabi ini harus bukan Yesus. Tetapi kalau di sana dikatakan bahwa kesamaan kemiripan itu hanya sekedar sama-sama nikah, Pak David juga nikah, Pak Pendeta juga nikah, ya kebanyakan dari yang hadir di sini juga menikah. Berarti bukan kesamaan khusus, itu kesamaan umum. Lalu setiap orang yang punya bapak ibu secara wajar, setiap orang punya bapak ibu secara wajar, kayak Narok juga. Jadi semua juga wajar. Jadi ini bukan kesamaan khusus. Kalau saya katakan inilah seorang yang kita harapkan untuk menggantikan presiden kita. Orang cari-cari siapa ya? Habibie bukan. Karena ketika Habibie Timur-Timur lepas. Siapa kira-kira presiden yang mirip Bung Karno ini misalnya ini? Yang punya wawasan kebangsaan, yang toleran terhadap yang lain, yang bisa memberi tempat kepada kehadiran yang lain. Ternyata Gus Dur misalnya ini. Gus Dur itu memiliki jiwa nasional yang sama dengan Bung Karno. Jadi kesamaannya harus ada seorang presiden yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Kira-kira sama dengan Bung Karno. Tapi ada seorang presiden yang sama-sama punya istri banyak. Gus Dur tidak cocok karena istrinya hanya satu, Bu Nuri misalnya. Jadi harus ada kesamaan khusus. Kesamaan khusus yang menunjukkan bahwa dia nabi dengan misi yang khusus, yaitu misi pembebasan. Dengan nabi misi yang khusus, yaitu misi eksodus,
misi pelepasan, misi keluaran. Siapakah nabi yang memiliki misi pengeluaran? Misi keluaran, misi Exodus. Musa adalah nabi Exodus. Melalui Musa dan Harun, bangsa Israel keluar dari bumi perhambaan, dari Mesir, di bawah penjajahan perbudakan Fir'aun, dan menuju ke tanah terjanji. Nabi ini harus melaksanakan misi pembebasan yang sama. Musa dengan pembebasan itu, dia harus menghadapi Fir'aun. Bahasa Arabnya Fir'aun alaihi laknat. Kalau nabi-nabi itu, ya Isa alaihi salam, Adam alaihi salam, salam kepadanya, sejahtera kepadanya. Kalau Fir'aun alaihi laknat, iblis mbahnya alaihi laknat. Itu kira-kira. Lah, Fir'aun ini menjajah orang Israel. Tegar tengkuk, dia keras, kafir. Maka Tuhan memberikan peringatan, yaitu 10 bala. Bala itu azab. Orang Kristen seringkali tidak mengenal kata-kata Arab. Saya cekoki kata Arab terus supaya akrab dengan lingkungannya. Kemarin ada seorang pendeta nyentrik. Dia berkata, ini ada orang Kristen aliran baru dari Arab. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tak takok nih koncoku muslim. Pak, Baitul Maqdis itu apa? Baitul Maqdis itu masjid yang di Yerusalem ya Pak. Hah? Orang Kristen kiblatnya ke masjid lah ini. Orang ngawur ini, sopo? Sing kiblat ke masjid itu siapa? Itu kemudian dianggap jadi kebenaran seolah-olah ada orang Kristen yang kiblatnya ke Yerusalem. Orang enek wong Kristen yang kiblat ke Yerusalem, apalagi ke masjid. Apa enggak waras lagi orang Kristen kiblatnya ke masjid? Baitul Maqdis itu bait Allah. Bosone Arab Baitul Maqdis. Bahasa Ibraninya Bet Hamikdas. Bet itu bait. Hamikdas itu adalah bait yang suci. Bait suci yaitu bait Allah di Yerusalem. Itu maknanya. Tetapi juga tidak ada orang Kristen yang kiblat ke sana. Ini salah ini. Karena itu seringkali jangan memaksakan proposisinya. Sebelum menilai orang lain, belajar dulu. Lah wong ahli bengkong aja ndak ngerti yuk. Menilai orang Kristen yang berbahasa Arab. Bagaimana? Modalnya apa? Ini seringkali tidak proporsional. Nah, orang Kristen supaya telinganya akrab-akrab dengan yang Timur Tengah itu. Makanya tadi pagi saya begitu khotbah tentang saya mau pimpin beberapa orang ke Israel untuk tahu. Back to Middle East, kembali ke Timur Tengah, ke tempat semula. Sudah ada yang datang, Pak, kerjasama kita. Nanti kita bikin tur ke sana. Ya bagus. Saya akan tunjukkan gereja-gereja Arab itu kayak apa sih, supaya orang Indonesia tidak kaget. Lah ini suasana masjid dibawa ke gereja. Nggak ada yang membawa suasana masjid. Aslinya dari sononya memang begitu kok. Apa ada di Timur Tengah orang Kristen itu nyanyinya seperti ngerok? Nggak ada. Itu kan produknya anak-anak muda sekarang bikin lagu supaya trendy. Di Timur Tengah orang nyanyi itu ya kayak ngaji. Coba Anda lihat itu. Orang Yahudi juga kayak gitu. Itu bukan miliknya Islam, itu miliknya kebudayaan bersama di sana. Sama kalau saudara pergi ke sini, orang Kristen nyanyinya mirip dengan orang Indonesia yang lain. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Terus jadi lagu Kristen itu. Sahabat yang mulia itu. Tuhan Yesus sobat kita yang tiada taranya. Ya kan? Siapa yang jiplak siapa itu? Duluan mana? Kulihat ibu pertiwi. Dulu waktu saya pertama-tama lihat gereja itu, loh, ini kok seperti nyanyian masa kecil saya. Kulihat ibu pertiwi. Biasanya gereja Protestan itu yang ada gitu. Tuhan Yesus sobat kita. Sama ini. Jadi siapa yang jiplak siapa? Ini memang karena kebudayaan bersama. Lalu ada nyanyi. Kemarin saya di GKJW itu. Di kelompok GKJW saya ceramah. Kemudian salah satu lagunya kok Kristus Putra Rama ing swarga. Loh. Lah ini kan sama geto asale saka telo. Ayo siapa yang jiplak siapa? Ya Kristennya yang jiplak ini dalam hal ini.
Tapi maksudnya apa? Supaya ramah dengan lingkungannya. Karena GKJ sini wong Jawa, senengane getuk nyanyinya Kristus Putra Rama ing swarga. Lah ini persis getuk asale saka telo. Saudara pergi ke Jogja coba, ke Jogja. Di gereja Katolik lagunya Madah Bakti atau Puji Syukur itu ada lagunya begini. Kumohon ya Tuhan, lagu panggilanmu, supaya diriku semakin mengidungkanmu. Kumohon ya Tuhan, gundul padu. Coba, mirip kan? Loh ini fakta ini saudara-saudara. Ini di Jogja. Lah jadi kalau di Timur Tengah ada orang Kristen kayak ngaji, ya bukan kayak ngaji. Memang ngaji itu aslinya Kristen di Timur Tengah. Coba pergi ke sana. Kalau Kristen hanya ke Amerika saja, ke Barat, terus akibatnya jadi orang Barat Daya semua. Cobalah ke Timur Tengah, lihat Kristen yang lain. Lihat Kristen di Mesir, lihat Kristen di Syria, lihat Kristen di Libanon. Dulu saudara-saudara, teman-teman mahasiswa IAIN pada ngumpul. Sedikit-sedikit. Kalau ada pertemuan, ada dies natalis, ada apa saja. Yang dikutip adalah penyair Khalil Gibran. Wah, seolah-olah Khalil Gibran itu Muslim. Baru-baru ini terbit buku judulnya Jesus Son of Man. Itu aslinya tulisan Gibran, bahasanya Arab. Yesua ibnul insan. Yesus anak manusia. Nah sekarang mulai rasan-rasan. Ternyata Khalil Gibran itu Kristen. Kristen Arab itu, Kristen Libanon. Ketika orang-orang Kristen di sana dibenturkan dengan Islam, yang membenturkan juga orang luar Arab. Orang-orang Kristen biasanya menghadapi itu dengan mengatakan apa? Ana Arabi qoblal Islam. Saya adalah orang Arab sebelum Islam. Jadi sebelum Islam saya sudah Arab. Karena itu kalau saya memakai lugatul Arabia, memakai bercakap-cakap dalam bahasa Arab, ya itu bahasa saya. Saudara tahu pemimpin-pemimpin besar di Timur Tengah, partainya Saddam Hussein, yaitu Hizbu Ba'ath, Partai Ba'ath. Itu pendirinya adalah seorang Kristen Syria yang bernama Mikhail Aflaq. Itu orang Kristen ya. Banyak sekali data-data ini yang di Indonesia tidak diketahui. Wong Israel dengan Palestina itu di sana rebutan wilayah Yerusalem Timur. Itu murni politis, tidak ada hubungannya dengan agama. Begitu sampai di Indonesia, yang khotbah Ahmad Sumargono katanya konflik Islam Kristen. Nah ini kan repot ini. Ini paling repot. Di Indonesia itu memang sok tahu. Orang Inggris Timur menyebut koyo yes yeso. Padahal faktanya tidak begitu. Lah ini yang sering kali menyulitkan kita. Makanya Ambon begitu mudah diadu. Orang simbolnya beda, udah perang. Nah apa agama itu nyuruh orang perang? Kita kembali kepada teks kita. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudaramu, itu memaksudkan seorang nabi yang lahir di tengah-tengah Israel, tetapi di antara kedua belas suku Israel. Ketika Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan memberikan bala. Dan yang paling akhir adalah anak-anak sulung mati. Tuhan mengancam luar biasa dengan azabnya itu. Akhirnya apa? Tuhan memberikan tanda kepada orang Israel. Apabila engkau menyembelih domba, kurban, darahnya itu dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel. Pada waktu malam hari, malaikatul maut melewati rumah-rumah itu. Malaikat maut melewati pintu-pintu rumah itu. Begitu dia lihat materai darah domba, maka malaikat ini melewati rumah Israel itu. Melewati, bahasa Ibraninya Pesah. Dari kata Pesah itu menjadi Passover, Paskah. Itulah Paskah Yahudi. Nah, Musa yang kedua, Musa yang terakhir setelah Musa yang pertama, itu juga mengenal Paskah.
Paskahnya bukan lagi dilewatinya orang-orang Israel dari kematian, tetapi dilewatinya seluruh anak-anak Adam, seluruh umat manusia dari kematian kekal. Barang siapa percaya Yesus, dia telah pesah dari kematian. Dia telah melewati dari kebinasaan. Dia telah melewati kematian kekal. Sehingga dikatakan dalam kitab suci, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga telah diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kematian, pesah dari kematian, melainkan beroleh hidup yang kekal. Li'annahu hakad akaballahu al'alam hatta batal ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Koyo Al-Quran bukan. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Paskah yang kedua itu adalah benar-benar pembebasan umat Israel. Bukan hanya Israel, tapi umat manusia dari perbudakan dosa. Iblisnya bukan lagi iblis lokal di Mesir yang namanya Fir'aun, tapi iblis yang benar-benar, yaitu Lucifer alaihi laknat. Jadi penjajahnya itu bukan lagi Fir'aun. Penjajahnya, pembudaknya itu adalah iblis sendiri, yaitu bapa segala orang yang berbohong. Iblis kan tukang bohong. Pertama kali, kamu disuruh makan buah ini ya? Semua boleh saya makan, kecuali yang ada di tengah taman ini. Oh tidak. Semua boleh kamu makan supaya kamu seperti Allah. Nah, ini buah ini akan menjadikan kamu seperti Allah. Manusia mulai diiming-iming. Wah, saya kalau jadi ini, enak jadi Tuhan, bisa merintah. Enak jadi Tuhan. Lalu dia lupa. Orang Jawa mengatakan lupa, lali marang purwo duk sino. Nah, katanya gitu. Kemudian dimakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Itu iblis. Sampai terakhir pun juga iblis masih terus menggoda manusia. Karena itu hati-hati dengan godaan syaitonir rajim. Setan yang terkutuk, setan yang dirajam. Kalau itu dukunglah jikalau ada saudara-saudaramu yang melayani. Dukunglah kalau ada saudara-saudaramu yang mendapatkan ujian dari Tuhan, seperti Dulos, seperti yang lain. Jangan malah disorai. Jangan kalau saudaranya yang lain maju difitnah. Itu seringkali orang-orang itu melakukan apa yang disebut pepatah bahasa Arab. Jikalau ingin terkenal, kencingilah air jam-jam. Jadi kalau mau terkenal, ya, orang nggak punya nama langsung kemudian berhadapan dengan Gus Dur kan melok-melok terkenal, ya kan? Dulu seperti itu seringkali terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau mengencing air jam-jam, seluruh umat Islam itu di seluruh dunia marah dan tiba-tiba jadi terkenal. Seperti Salman Rushdie. Nah, tapi terkenal karena apa? Jadi provokator. Ini sering terjadi. Nah, saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan firman Tuhan tadi mengenai seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara segala saudaramu. Tiba-tiba ketika saudara harus membaca ayat ini juga Alkitab ini. Yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia, tapi Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya buktikan bunyinya apa di sini. Bunyinya ternyata beda, saudara-saudara, ulangan tadi. Bunyinya begini, dan orang kemudian langsung menyalahgunakan. Ulangan pasal 18 ayat 15 bunyinya demikian. Sebaliknya dari bangsa kita sendiri akan mengutus kepadamu seorang nabi seperti saya ini, dan kamu harus taat kepadanya. Sebaliknya dari bangsa kita sendiri. Nah, lalu teman-teman yang tidak sepakat, yang mencoba mengail di air keruh, mencari-cari tafsir yang lain, dikatakan ini yang namanya tahrif, pemalsuan kitab suci. Lah ini jelas di antara saudaranya, kok di sini di antara dari bangsamu sendiri. Ini kan pemalsuan kitab suci. Nah, kenapa beda terjemahan Indonesia sehari-hari yang sama dengan Today English Version, Today Arabic Version? Kenapa beda dengan standar ini? Seperti American Standard, New King James, NIV sama dengan ini. Tapi Today English Version sama dengan ini. Kenapa bisa beda?
Lah ini harus kita mengerti karena metode penerjemahan yang berbeda. Ada berbagai macam metode terjemahan Alkitab. Supaya ini saya jadikan sedikit kuliah umum aja lah. Supaya nggak kaget nanti kalau dengar yang macam-macam. Yang pertama, ada terjemahan yang disebut terjemahan interlinear. Terjemahan interlinear itu terjemahan harafiah kata per kata. Di bawahnya itu teks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, di atasnya teks bahasa asli. Itu terjemahan kata per kata, berdampingan. Misalnya, Bereshit bara Elohim. Di bawah kata Bereshit ditulis in the beginning. Bara, created. Elohim, God. Et hasamayim, the heavens. Et haaretz, and the earth. Itu ditulis begitu. Terus kemudian di sampingnya tertulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi harafiah. Itu yang pernah saya bawa ke Masjid Nurul Iman dan teman-teman muslim mengatakan, waduh rek, kaya umay rayap benarnya. Karena memang itu Alkitab ini kalau ditulis dalam bahasa aslinya itu seperti umay rayap memang ini. Kaya umay rayap, jadi akhirnya pada gantian nonton itu. Kayak apa teks aslinya. Nah orang Kristen memang tidak butuh seperti itu. Wong sejak kecil sudah Kristen, sudah percaya, ya wes lah. Percaya terus tapi aja ngisruh wong liya gitu loh. Lah ini kita mau menjembatani kepada kelompok lain supaya kelompok lain mengerti. Bagimu nggak perlu bahasa asli. Bagi kita nggak perlu bahasa asli. Seolah-olah kita pinter-pinteran. Kita nggak pinter-pinteran. Tetapi kontekstual. Karena nggak ada orang Islam itu yang kalau misalnya apa itu khotbah langsung kita baca di surat sapi betina ayat 26 yang berbunyi Arabnya nggak dibaca tapi terjemahannya nggak ada. Tapi selalu dengan teks aslinya. Coba mulai ulama kampung di desa sampai Kiai Agil bahasa Arab di luar kepala. Nah orang Kristen itu enggak. Menurut terjemahan King James, menurut terjemahan NIV, menurut terjemahan American Standard. Kok terjemahan terus ya Pak? Aslinya ndi? Loh, apa tidak lebih enak langsung membaca teks aslinya supaya orang lain mengerti maknanya? Kalau sejak kecil Kristen nggak perlu terjemahan cukup. Tapi kalau saudara harus keluar di luar gereja, saudara harus ceramah di masjid, saudara harus ceramah di IAIN, saudara harus ceramah di Paramadina, mereka butuh itu. Bukti otentisitas kitab suci. Ini yang dimaksud. Tapi memang menerangkan orang yang nggak ngerti itu repot. Ya saya katakan sudahlah sabar. Innallaha ma'asyabirin kata orang Islam. Allah menyertai orang yang sabar. Pokoknya orang ganggu pagere tonggo ndak masalah. Ini sering terjadi sudah di antara kita. Terjemahan interlinear yang pertama. Jadi kalau saudara pergi ke toko buku di Surabaya tanya The Interlinear Bible, Hebrew, Greek, English. Tanya, bagaimana? Teks aslinya kayak apa, terjemahan kayak apa. Yang kedua adalah terjemahan harafiah. Terjemahan harafiah ini terjemahan persis apa adanya dengan kitab kita ini. Seperti Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang kita baca, itu namanya terjemahan standar atau terjemahan harafiah. Coba saya ambil contoh, silakan Anda buka Kisah Para Rasul. Supaya kita lihat contohnya terjemahan harafiah itu seperti apa. Kita lihat Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 14. Kisah Rasul pasal 26 ayat 14. Saya baca, ini yang Alkitab yang ada pada saudara yang kita baca. Kalau Pak Yusuf Roni setiap minggu pakai Alkitab ini, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Nah orang Kristen karena nggak biasa dengan kitab terjemahan yang lain, waktu dikatakan, wah ini Yusuf Roni bikin Alkitab sendiri. Padahal bukan Alkitabnya Pak Yusuf. Pak Yusuf itu pesen kelahi terjemahan Indonesia sehari-hari. Katanya orang yang tidak suka Alkitab Yusuf Roni. Nah, Yusuf Roni sesat sekarang bikin Alkitab sendiri. Kalau Yusuf Roni tidak pernah bikin Alkitab sendiri. Yang bikin Alkitab sendiri itu Dr. Surati. Yang pakai Elohim itu. Kalau Pak Yusuf enggak. Pak Yusuf itu tunduk pada otoritas, pada lembaga Alkitab yang sah di Indonesia secara hukum untuk mengeluarkan kitab suci. Nah, kita berikan contoh apa bedanya terjemahan harafiah. Kita lihat ayat 14 tadi. Kami semua
rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Cari ono di peribahasa Indonesia ini. Kegalah rangsang itu artinya apa, Mas? Coba cari. Saya itu mengikuti pelajaran bahasa Indonesia sejak kecil saya SD. Tidak pernah ada kata-kata menendang kegalah rangsang. Yang ada itu berakit-rakit dahulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apalagi di situ rawe-rawe rantas bahasa Jawanya gitu. Tapi yang ini nggak pernah ada di bahasa Indonesia. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Lalu bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan pasal yang sama, ayat yang sama. Saya bacakan pasal 26 ayat 14. Ini bunyinya lain. Di sini disebutkan, kami semua jatuh ke tanah. Lalu saya mendengar suara berkata kepada saya dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau terus saja menganiaya aku? Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi tuanmu. Engkau akan merasakan sakit sendiri kalau engkau terus-menerus melawan dia yang menjadi tuanmu. Jadi beda menendang kegalah rangsang di sini diartikan. Jadi ternyata saudara-saudara, menendang kegalah rangsang itu perumpamaan bahasa Ibrani. Karena namanya terjemahan harafiah, ditranslate, disalin opo eneke. Kira-kira seperti itu. Kata-kata yang paralel kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, Saulus, Saulus, kowe iki kaya ula marani gepuk. Artinya seperti itu. Kamu itu seperti ula marani gepuk, artinya menyiksa dirimu sendiri. Wong Gusti Allah kok lawan. Itu artinya seperti itu. Karena apa? Menendang kegalah rangsang itu, saudara-saudara, kalau sudah pergi ke Mesir atau pergi ke daerah-daerah Israel, itu ada sungai. Biasanya di Sungai Nil, seorang menyeberang sungai, ini ada pohon galah. Pohonnya berduri. Ya. Kalau memaksa nabrak, ini lecet semua ini. Berdarah semua. Karena itu sebelum nyebrang, itu harus disingkirkan dulu. Kemudian menyeberang. Nah, melawan Tuhan itu kira-kira menyiksa diri sendiri. Karena itu insaplah tobato wis. Ojo nglawan Gusti Allah. Itu artinya. Lah, karena ini terjemahan harafiah, diterjemahkan apa adanya menurut idiom, menurut perumpamaan yang lahir di konteks masyarakat itu. Jadi kira-kira kalau waktu itu Paulus itu menerima penampakan Tuhan Yesus di kota Solo, mungkin bunyinya seperti itu tadi. Saulus, Saulus, kowe iki kaya ula marani gepuk gitu. Terus Indonesianya apa itu? Kamu seperti ular menghadapi pentungan. Nah, kira-kira orang Batak juga nggak tahu itu apa itu, karena itu peribahasa Jawa. Sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya ada perumpamaan, tiada gading yang tak retak. Coba kalau langsung di Inggris, kan nggak ngerti orang Inggris itu. Apa tiada gading yang tak retak itu? Yang ada no rose without thorns, tidak ada mawar yang tanpa duri. Itu Inggrisnya. Tapi tidak ada dalam bahasa Inggris tiada gading yang tak retak. Tidak ada. Tidak ada dalam bahasa Inggris menangkap udang di balik batu. Tidak ada itu. Itu bahasa Indonesia. Lah, terjemahan harafiah itu memuat apa adanya. Peristilahan-peristilahan, perumpamaan-perumpamaan, idiom-idiom di dalam konteks bahasa dan masyarakat budaya aslinya. Terjemahan Indonesia itu, yang Indonesia sehari-hari ini dinamakan karena itu Dynamic Equivalent Translation. Ini terjemahan dinamis. Karena itu beda. Beda kalau ini dimuat apa adanya, kalau ini ditafsirkan maknanya. Jadi kira-kira kalau ada kata-kata misalnya koyo ulo marani gepuk, langsung kamu jangan menantang bahaya, kamu jangan menyakiti dirimu sendiri.
Atau kalau ada tiada gading yang tak retak, harus diterjemahkan tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Demikian juga menendang ke galah rangsang sukar bagimu, mustahil bagimu. Menendang ke galah rangsang diartikan sulit bagimu mengelawan orang yang memimpin atas engkau, yang menjadi tuanmu sendiri. Karena itu bertobatlah. Hasilnya ini apa? Paulus bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia menjadi rasul besar. Jadi ini yang pertama, terjemahan interlinear. Terjemahan interlinear itu diartikan kata per kata. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Harafiah diterjemahkan seperti itu. Terjemahan harafiah. Kemudian terjemahan dinamis. Dynamic Equivalent Translation. Itu diterjemahkan menurut maknanya. Jadi kalau di sini contoh perumpamaan lain dalam Injil dikatakan begini. Dengan demikian kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Di sini kamu akan membuat dia malu sendiri. Menaruh bara api di atas kepala itu artinya membuat malu sendiri. Itu perumpamaan-perumpamaan seperti itu diartikan, ya, diterjemahkan menurut konteks Indonesia. Ini yang namanya terjemahan dinamis. Masih ada. Kalau saudara pergi ke Bandung, di sana ada lembaga yang namanya Kalam Hidup, dan di situ ada firman Allah yang hidup. FAYH. Terjemahan FAYH. Kalau Inggrisnya The Living Bible. Living Bible itu namanya terjemahan parafrase. Lah ini yang oleh lembaga Alkitab ditolak terjemahan model seperti ini karena apa? Terlampau jauh mengartikan, misalnya gini. Makanya kalau ada terjemahan-terjemahan begini, saudara harus lihat otoritasnya ada enggak yang menerjemahkan kitab suci. Kalau lembaga Alkitab Indonesia, ya itulah yang harus kita ikuti. Atau lembaga Biblika Indonesia itulah yang harus kita ikuti. Tapi kalau ada lembaga swasta partikelir yang menerjemahkan Alkitab, jangan-jangan keliru nanti. Ya kan? Di sana tuh misalnya Yohanes 1 ayat 1 di Living Bible diterjemahkan God. Pada mulanya adalah Kristus. Kristus bersama-sama dengan Allah. Dan Kristus adalah Allah. Ini kelihatannya sama saja dengan in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kelihatannya sama saja, padahal beda. Bahasa aslinya enarkienologos, keologos, and proston theon geteos enologos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu firman, bukan Kristus. Kristus itu gelar dari firman yang menjadi manusia yang diurapi. Jadi terlampau jauh. Akibatnya dalam menerangkan Tritunggal kita kesulitan. Ada lagi terjemahan parafrase yang jauh. Biasanya lembaga-lembaga swasta yang menerjemahkan seperti itu. Kalau di Indonesia belum ada. Kalau di luar negeri banyak. Di Jepang ada satu terjemahan yang mencoba maksudnya baik. Maksudnya baik. Memberikan makna baru pada pembaca modern. Mazmur pasal 23 itu pernah terjemahkan begini. Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku ke tempat yang berumput hijau. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ayat itu kan ada. Lalu orang Jepang berpikir, ini kan suasana pertanian. Di Tokyo orang sulit membayangkan rumput hijau. Lalu orang Tokyo yang modern sulit memahami ini. Makanya agak bebas diterjemahkan. Tuhan adalah manajerku yang baik. Di sana ada gembala. Tuhan adalah manajerku yang baik. Takkan kekurangan aku. Diberikan aku kesegaran setelah kepenatan seharian kerja. Nah itu artinya sama sebetulnya. Tapi kalau dilacak-lacak terus ya seolah-olah memang Daud itu seorang pegawai perusahaan, ya kan? Tapi ayat Alkitab semacam itu tertulis oleh orang-orang yang mencintai Tuhan, ingin firman Tuhan dibaca semua kalangan. Jadi boleh-boleh saja membaca itu, tapi kalau sudah mengatakan wah, ini buku yang sangat bagus. Setelah itu kan dia cari aslinya. Ketika cari aslinya, kasih yang ini. Aslinya dulu. Ini gembala yang baik. Karena kamu tidak tahu gembala, sekarang terjemahkan manajer yang baik. Dia memberi aku kesegaran
setelah aku mengalami seharian kepenatan kerja. Anda kan lihat bagaimana orang di Jepang. Kalau jalan aja kayak diuber setan. Ini kalau jalan setiap pagi. Nanti semua mesin. Anda mau pergi ke stasiun misalnya, beli tiket, ya tiket kereta api, langsung masukin duit gini, kelak keluar sendiri, susuknya berapa, masuk gitu, keluar sendiri, masuk kereta api, semua seperti itu, seperti mesin. Nah seperti itu kira-kira firman Tuhan disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Di sana tenaga manusia kan sudah jarang dipakai. Kalau di Jawa modelnya seperti itu, dianggap orang aneh. Ini kok egois karo tonggo ra kenal gitu. Ya kan? Makanya di sini perlu kitab suci itu diperkaya untuk semua kalangan. Lembaga Alkitab juga mengadakan kitab suci untuk anak-anak. Bagi orang muslim mungkin kaget. Wong Kristen ini karepe opo? Kitab suci untuk anak-anak ada lagi. Sebab anak-anak itu kan nggak bisa ngerti kitab yang sulit-sulit gitu. Dia kan pikiran anak-anak. Lalu diberikan cuplikan-cuplikan ayat Alkitab, ada gambarnya, bahasanya disederhanakan sedemikian rupa. Yang penting mereka ini tumbuh bersemi dalam hati batin mereka iman kepada Yesus. Setelah dewasa ya Alkitab anak-anak tidak berlaku lagi. Yang berlaku Alkitab yang aslinya ini. Inilah sekilas penerjemahan kitab suci di dalam agama Kristen, di dalam kekristenan. Mungkin dan pasti Islam tidak mengenal itu. Kitab suci yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia ini adalah Alkitab. Inilah pemegang rekor bestseller di seluruh dunia ini. Tidak ada kitab yang seperti ini di seluruh dunia. Coba berapa puluh ribu kitab suci, berapa ribu terjemahan bahasa nasional dan bahasa daerah. Ada Al-Quran kira-kira bahasa suku-suku di Irian sana? Alkitab sudah ada. Itu ada Summer Institute Language itu. Summer Institute Language adalah pelayanan dari sebuah lembaga Kristen yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku. Mereka dengan dedikasi yang luar biasa turun ke bumi Papua. Mereka hidup bersama kaum Kotekais itu. Kaum yang memakai koteka itu. Lalu mereka belajar bahasanya, hidup bersama, makan papeda. Tahu papeda itu yang ya seperti jenang, tapi kalau di Jawa seperti jenang grendel itu. Jadi itu asalnya dari pati, itu dimakan. Saya pernah makan kayak gitu di Irian dulu. Nah itu setelah mereka mengenal bahasa, ternyata di Irian, di Papua sekarang ini, itu ada ratusan bahasa daerah. Dan Alkitab mencoba masuk ke sana. Karena itu seringkali saya ngomong fair-fairan kepada teman Islam. Lah kalau kamu memang punya kepedulian untuk seperti itu, ya silakan datang ke suku-suku asing sana. Kalau misi Kristen berhasil, ya jangan terlalu disalahin. Karena mereka kerja keras kok. Kerja keras kita itu. Coba ada orang-orang yang berdedikasi begitu rupa. Mereka menghabiskan waktunya untuk mempelajari bahasa daerah. Coba Anda, sebelum yang namanya Nomensen, orang Jerman, misi Lutheran Protestan datang ke Tanah Batak. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka belajar bahasa Batak, adat istiadat Batak, masuk ke kampung-kampung di marga Batak yang kecil-kecil itu. Lalu dia berpikir, di sana saudara-saudara, Nomensen mengalami seperti apa yang dilakukan Paulus dalam Kisah Rasul pasal 17. Apa yang dikatakan Kisah Rasul pasal 17? Paulus di Athena. Di Athena itu ketemu banyak dengan berhala. Di mana-mana ada berhala. Paulus dituduh pemberita dewa-dewa asing. Tapi Paulus itu bukan orang yang konfrontatif, main hantam kromo, halal haram hantam, bukan. Dia seorang strateg, seorang ahli strategi. Paulus melihat di antara banyak berhala, di antara banyak mezbah dengan patung-patung, dia ketemu dengan satu mezbah yang tidak ada patungnya. Dan tertulis, kepada Allah yang tidak dikenal. Agnostoteo. Lalu Paulus, aku tidak memberitakan sesuatu yang baru kepadamu.
Allah yang tidak kamu kenal, yang kamu menyembahnya, inilah yang saya beritakan kepadamu. Paulus memasuki budaya orang Athena. Sejarahnya dulu, orang-orang Athena itu dilanda penyakit, wabah penyakit yang besar. Mereka tidak menemukan pertolongan. Semua dewa bisu, semua berhala tidak bisa menjawab. Seorang filosof datang. Barangkali ada satu dewa yang melebihi dewa-dewa yang lain. Mintalah kepadanya. Bagaimana saya harus menggambar patungnya? Aku yora weruh. Wis tulis senai kepada dewa yang tidak dikenal. Berdoa kepada dewa yang tidak dikenal itu. Dan sembuh. 600 tahun kemudian Paulus mengingat cerita itu. Dan ingatan orang-orang Athena masih sangat bagus. Dewa yang tidak kamu kenal, yang kamu sembah dengan sungguh-sungguh, itulah yang kuberitakan kepadamu. Hasilnya, seorang anggota majelis Areopagus yang bernama Dionysius bertobat menerima Yesus. Itulah pelayanan yang namanya lintas budaya, cross cultural ministry. Prinsip yang sama, Injil diberitakan kepada suku-suku bangsa, pantata etne. Maka Nommensen di tanah Batak mengulangi keberhasilan Paulus. Ketika di tanah Batak dia melihat adatnya orang Batak, lalu dia pikir, orang Batak itu punya kesadaran tentang adanya the supreme being, tentang keberadaan tertinggi yang dinamakan di Bata mula jadi Nabulun. Orang Batak begitu menyebut di Bata mula jadi Nabulun. Kira-kira Nommensen berkata, yang kamu sembah, oh di Bata mula jadi Nabulun. Inilah yang kuberitakan kepadamu. Lalu orang-orang Batak pengikut Kristus, dan akhirnya jadilah gereja Huria Kristen Batak Protestan. Luar biasa karya Tuhan. Saudara pergi ke tanah Jawa, saudara pergi ke tanah Tiongkok, bisa ditemukan misionaris besar. Dan seperti tadi pagi saya katakan, seolah-olah aku in the world of the mind bertemu dengan Lao Tse, minum teh bersama dia dan belajar. Ternyata orang Cina memiliki kesadaran ada tertib yang mengatasi alam ini yang disebut Tao. Dan Tao itu ternyata terjemahan dari firman yang menjadi daging. Loh, kalau gitu beda nggak Tao dengan Logos? Mula jadi Nabulun dengan Allah, ide Sang Yang Widiwasa dengan Allah. Ya memang beda, tapi terjemahan itu memanfaatkan sekaligus mengubah maknanya. Jadi taunya Lao Tse lain dengan taunya Injil Yohanes. Ide Sang Yang Widinya orang Kristen lain dengan ide Sang Yang Widinya orang Hindu. Di Bata mula jadi Nabulunnya orang Kristen adalah Jehovah, Allah Jehovahnya orang Kristen. Jehovah itu orang Batak menyebut Yehova, orang Batak menyebut Jehovah. Nah, itulah Batak itu seperti itu. Batak tembak langsung. Karena itu saudara-saudara, jangan gampang menyebut orang lain begitu bahasanya asing sesat, begitu berbeda dengan saya sesat. Memang kebenaran itu miliknya kakekmu, kebenaran itu miliknya Tuhan. Apalagi kalau otaknya separuh-separuh, jangan sok pinter. Ini yang terjadi. Makanya seringkali pekerjaan Tuhan mulai lancar gara-gara orang yang kurang satuan ini, tidak genep ini, seringkali dihambat. Dan kalau orang Kristen tidak berjiwa besar, dia meladeni orang-orang yang bermental kerdil. Karena itu sering saya tekankan, apapun katanya kita akan terus go dengan pekerjaan Tuhan. Kita akan terus berjalan, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Yang tepuk tangan tuh rupanya banyak yang mendengar bahasa Jawa, saudara-saudara. Nah, memberi semangat, gitu. Memberi semangat agar Injil terus-menerus diberitakan. Seringkali orang, ya, itu merasa paling benar sendiri. Lalu memang seringkali mungkin iman kita, pemahaman kita tidak cocok dengan kitab suci, seringkali. Tetapi jangan-jangan di mata Tuhan yang dibutuhkan bukan konsep saja. Saya tidak mengurangi makna kebenaran ajaran,
tetapi tidak sekedar kebenaran ajaran, tapi lurus dalam perbuatan juga diperlukan. Ada seorang opa Batak, ini Batak lagi. Dia menerima ujian dari Tuhan. Suatu saat dia punya anak, anaknya dipanggil Tuhan, mertuanya dipanggil Tuhan. Akhirnya tinggal dia, istrinya, dan satu-satu anaknya lagi. Lalu si opung-opung ini, begitu dia saking kayak Ayub dia mempertanyakan, Tuhan tuh maunya apa? Masa kemarin baru mertua dipanggil, besok lagi anak nomor 2 dipanggil, bulan depan lagi anak nomor 3 dipanggil, sekarang tinggal satu-satunya anakku ini, satu-satunya istriku ini, dan aku sendiri. Lalu si opung ini berdoa pada Tuhan. Saking mungkin dia tidak bisa membahasakan dengan bahasa teologis yang miliknya pendeta-pendeta itu, langsung dia berdoa pada Tuhan dengan tulus hatinya, tapi mungkin kasar. Itulah Batak, kasar tapi jujur. Kalau orang Jawa itu halus tapi gelibet. Nah, orang Batak itu kasar tapi jujur. Dia berkata, berdoa sambil menatap langit. Di sana engkau 3, di sini aku 3. Sekarang kau mau apa lagi? Coba, secara ajaran salah apa benar? Salah, saudara-saudara. Masa dipikir di sana 3 itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu saking polosnya dia, maksudnya dia itu, sekarang kau mau apa lagi Tuhan? Jangan-jangan besok kau matiin lagi anakku ini. Di sana kau 3, di sini aku 3. Sekarang kau mau apa? Sudah terserah kau saja gitu. Tapi ternyata barangkali di mata Tuhan, opung-opung ini orang yang paling jujur. Ingat ketika Yesus dihadapkan kepadanya Maria Magdalena yang ketangkap berbuat zina. Saudara-saudara, ada banyak imam-imam yang datang dan seolah-olah dengan mengetes Tuhan Yesus. Ini ada buruan ketangkap ini. Jadi seolah-olah kalau ada pelacur yang secara moral dia salah, itu semacam buruan yang ditangkap. Dan kemudian dia berkata, orang ini mau diapakan? Dia mau ngetes Tuhan Yesus. Ya menurut hukum Taurat, menurut kitab perjanjian lama, orang yang berzina dan kedapatan berzina dia harus dirajam batu. Ya memang benar, hukumnya begitu. Tapi ada satu kata-kata yang keluar dari mulut Yesus yang tidak terduga-duga dengan kuasa ilahi, dengan kuasa ketuhanannya ketika dia berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak ada dosa, silahkan melempar batu yang pertama. Tidak ada yang lempar. Satu pergi, karo ingah-ingih, klecam-klecem pergi satunya pergi lagi sampai habis. Kenapa mereka pergi? Barangkali pikiran mereka juga ngeres. Ketika dia nangkap perempuan itu pikirannya tidak karu-karuan itu. Ya dia orang ini harus dirajam batu karena dia sudah berzina. Tapi pikiran sendiri kotor. Dia ini seolah-olah kilas balik apa yang dilakukan perempuan tadi. Ya dia mengutuk perzinahan, tetapi pikirannya tidak lepas dari perzinahan. Yesus tahu itu. Tidak seorang pun yang benar di depan Allah. Karena itu dia katakan, siapa yang tidak punya dosa, yang merasa suci, yang merasa bersih, yang merasa paling benar, lempar batu yang pertama kali. Enggak ada yang berani. Setelah orang-orang itu pergi, perempuan itu tidak punya bahasa lain. Karena bahasa-bahasa yang indah sudah miliknya Khalil Gibran. Karena bahasa-bahasa yang saleh hanya miliknya para penginjil dan pendeta. Dia tidak punya bahasa lagi kecuali bahasa air mata. Perempuan ini hanya menangis. Dan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Coba Anda lihat ajaran Yesus, saudara-saudara. Sederhana tapi menyentuh kalbu. Tidak menyulitkan pikiran kita seperti rumusan-rumusan para teolog yang dia sendiri tidak tahu artinya. Tapi begitu sederhana sehingga orang ini bertobat dengan kesadaran, dengan keinsafan batin yang paling dalam, dan dia menangis. Dia tidak memiliki bahasa lain kecuali bahasa air mata. Dan Yesus tahu itu.
pelayanan Yesus jauh mengena di dalam batin mereka yang paling dalam. Pelayanan Yesus begitu-begitu menyentuh apa yang dirasakan, dirindukan, diharapkan oleh setiap anak-anaknya. Saudara mau datang kepada Yesus hari ini. Yesus melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh perempuan Samaria. Terjemahan kitab suci yang banyak, teori-teori bahasa, linguistik, filologi yang banyak itu bukan maknanya. Itu bukan substansinya. Dia hanya alat. Dia hanya sarana untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi Anda jangan menukar kehendak Tuhan dengan yang jelimet-jelimet tadi. Marilah, ketika kita sudah sampai kepada makna ini, kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Dia yang adalah juru selamat kita, gembala jiwa kita, yang paling mengerti siapa saya dan Anda. Yang paling mengerti apa yang dirasakan oleh umatnya. Yang paling mengerti apa yang paling dirasakan oleh yang paling hina di antara kita. Yesus berbicara. Yesus menyentuh kita. Apa yang dilakukan 2000 tahun yang lalu di tanah Israel, hari ini Dia lakukan untuk anak-anaknya. Hari ini Dia lakukan untuk kita.